Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Sekitar pertengahan tahun 90-an, sempat ada kehebohan yang terjadi di kalangan ibu-ibu di lingkungan sekitar rumah orang tua gue. Jadi kisahnya kayak begini. Sempat ada kejadian yang menghebohkan di sekitar tahun 90-an di lingkungan tempat tinggal orang tua gue. Kehebohan atau kengerian itu terjadi di kalangan ibu-ibu yang tinggal di sana. Sore itu tiba-tiba tuh ramai ibu-ibu cerita kalau ada sesuatu yang terjadi di tempat tinggal Ibu A. Nah, tempat tinggal Ibu A itu tuh tepat berada di ujung jalan dari rumah orang tua gue gitu. Saat itu beredar kabar bahwa terjadi sesuatu yang mengerikan di rumah Ibu A. Malamnya warga atau terutama ibu-ibu ya, itu akhirnya berkumpul di rumah Ibu A. Di sana gue sih ngelihat ada beberapa ibu-ibu rame malah ya, ibu-ibu kesana. Entah apa yang diomongin di sana, gue sendiri juga awalnya nggak tahu sampai akhirnya ibu gue tuh pulang. Nah akhirnya gue nanya, Mah ada apa sih sebenarnya, ada kejadian apa sih? Kok sampai ibu-ibu itu rame banget ngumpul di sana gitu. Ya ibu gue bercerita semalam atau kemarin malam tuh ada kejadian yang mengerikan tuh yang menimpa Ibu A. Jadi malam itu suami dari Ibu A ini ditelepon dari kantornya karena suaminya itu memang bagian troubleshooting di kantornya, jadi ada gangguan sepertinya malam itu. Terus ya akhirnya buru-buru tuh suaminya Ibu A ini mempersiapkan diri untuk berangkat ke kantornya. Setelah suaminya selesai mempersiapkan diri, akhirnya Ibu A mengantarkan suaminya itu untuk melaksanakan tugas dari kantornya, yaitu mengurusi troubleshooting yang terjadi di lapangan. Memang sih waktunya itu kalau nggak salah sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Ya seperti biasa, Ibu A ini mengantarkan suaminya sampai depan pagar, mencium tangannya, dan ya suaminya pergi naik mobil dan Ibu A ngelihat suaminya tuh berangkat. Nggak lama berselang, sekitar setengah jam, saat itu Ibu A juga udah rebah-rebahan di kamar, memang udah mau tidur karena udah malam, udah ngantuk banget katanya. Tiba-tiba pagar di depan rumah itu diketok-ketok. Tak 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 tak. Nggak cuman sekali tapi beberapa kali pagar rumahnya itu diketok-ketok gitu sama orang. Awalnya Ibu A yang ngerasa ngeri, wah takutnya nih orang asing atau jangan-jangan maling nih. Kok jam-jam 11, jam setengah 12 malam yang ketok-ketok pintu. Akhirnya diintip lah dari dalam kamar. Nah, terus diintip dari dalam kamar, dilihat, digeser sedikit gordengnya. Ternyata suami dari Ibu A itu udah ada di depan rumahnya gitu. Wah, saat itu Ibu A nggak banyak berpikir ya, dia langsung jalan cepat berlari keluar menyambut suaminya pulang kan. Nah di sana sebenarnya keanehan itu udah mulai terjadi tuh. Jadi di saat Ibu A mau membuka pagar menyambut suaminya itu, suaminya kelihatan mukanya tuh kayak kosong gitu. Nah di situ Ibu A bertanya sambil membuka pagar, terus suaminya ke dalam. Ibu A nanya, Pak, nggak jadi ke kantor? Ini kan baru sekitar setengah jam perjalanan. Memangnya dibatalin, ditelepon lagi dari kantor dibatalin? Suami Ibu A saat itu cuman menjawab,
nggak keluar satu patah kata pun. Oh ya udah kalau gitu masuk deh Pak. Hmm, ibu akhirnya berjalan di belakang suaminya sambil ada perasaan aneh. Nih kenapa suami saya nih? Apa memang dibatalin tapi dimarahin sama atasannya? Kok jawabannya singkat-singkat banget, cuman gitu. Ya sudah, akhirnya ibu A mengikuti suaminya masuk ke dalam rumah. Sampai dalam rumah, suaminya sudah membuka sepatu, berganti baju. Ibu A ini sebenarnya udah ada perasaan gak enak atau perasaan curiga ya, kok suaminya cuma diem aja gitu. Biasanya tuh kalau disambut pulang kerja, diajak ngomong, pasti jadinya ada obrolan yang enak gitu. Tapi kok malam ini diem aja ya? Mungkin dia emang lagi capek atau dimarahin atasannya kali, pikir ibu A seperti itu. Ya sudah, akhirnya suaminya berganti baju yang tadi buat baju kerja, ganti deh buat baju untuk tidur gitu yang lebih santai. Akhirnya ibu A juga menemani tempat tidur ya untuk tidur malam itu ya. Nah, keanehan dan agak kengerian itu tuh lebih bertambah lagi di sini. Jadi di saat ibu A itu mulai mau terlelap, suaminya itu memeluk ibu A tuh dari belakang. Nah, saat dipeluk, ibu A juga bertanya ke suaminya, "Capek ya, Pak?" Lagi-lagi suaminya ibu A cuma menjawab, gitu. Sambil dipeluk oleh suaminya, ibu A juga akhirnya memegang tangan suaminya dengan mesra di sana. Nah, saat memegang tangan suaminya itu, ibu A tuh ngerasa, kok tangan suami saya beda ya? Jari-jarinya itu kok kayak lebih besar dari biasanya. Ini memang mungkin dia lagi kecapean kali nih, jadi kerasa lebih gede. Udah terus diusap sama ibu A, jari-jari tangan suaminya, tangannya sampai ke lengannya kok masih pegang. Kok agak kasar ini kulitnya. Terus kok kayak jauh lebih berbulu ya. Nah, di situ tuh ibu A langsung ngerasa, ini kayaknya nggak bener nih. Langsung merinding badannya. Terus ibu A meyakinkan lagi dengan ngomong lagi, bertanya ke suaminya, "Pak, kamu lagi gak enak badan ya? Kok gak ngomong sih? Ini kok tangan kamu, jari kamu jadi agak gede-gede kayak begini, gak kayak biasanya, kamu masuk angin." Lagi-lagi suaminya ibu A tetap menjawab, gak keluar satu patah kata pun, cuman hanya menjawab Nah, disitulah akhirnya ibu A memutuskan, akhirnya ini kayaknya gak bener ini nih, kondisi kayak begini nih. Dihempaskanlah tangan suaminya itu oleh ibu A. Langsung ibu A balik badan terus nanya lagi, "Pak, kamu gak apa-apa, Pak?" Diem aja suaminya, gak menjawab satu patah kata pun. Nah, ketika ditanya terakhir itu, akhirnya suaminya bergegas meninggalkan tempat tidur. Suaminya dengan langkah agak terburu-buru itu buru-buru keluar kamar. Ibu A jadi makin keheranan kan, ini ada apa sih sebenarnya? Suami saya kenapa sih gitu. Dikejarlah oleh ibu A ini suaminya, "Pak, mau kemana, Pak? Emang ada panggilan lagi dari kantor? Kayaknya tadi gak ada telepon bunyi." Suaminya diam saat itu, gak mengeluarkan satu kata pun. Tetap suaminya dengan langkah buru-buru berusaha meninggalkan rumah. Dikejarlah suaminya oleh ibu A ini dengan tetap bertanya, "Pak, mau kemana, Pak? Pak, mau kemana, Pak?" Cuman sekali jawaban. Dengan langkah cepat suaminya buka pagar dan langsung keluar lagi.
nggak bawa mobil saat ini keluarnya, cuman berjalan kaki. Ya Ibu A ini kan dengan rasa terheran-heran, dia bengong sambil berpikir, ini kenapa ya si bapak ya? Kok kalau memang dia ada panggilan lagi kok mobil nggak dibawa? Ibu A dengan rasa keheranan itu ngebuka pagar, ngeliat suaminya itu pasti dilihat di depan rumah loh. Kok mobil nggak ada ya? Padahal tadi ngeliat si bapak ini keluar itu jalan kaki, buka pagar, jalan langsung gitu, nutup pagar langsung jalan aja. Ini sebenarnya ada apa sih nih? Nah, dalam rasa keheranan Ibu A itu, Ibu A bercerita ya di situ tuh kayak tiba-tiba ada hembusan angin dan ada seperti bau-bau atau wangi-wangi kentang di situ. Saya merinding banget tuh Bu, Ibu A bercerita gitu kepada warga, terutama ibu-ibu. Di situ saya merinding banget tuh. Kok ini ada apa ya? Dibilang suaminya kok tapi kelakuannya aneh. Dibilang bukan tapi ya memang dilihat mukanya itu ya memang suami saya, kata Ibu A. Ya ibu-ibu akhirnya ada yang berkata, ciri-cirinya kayak gimana sih Bu si bapak? Beneran si bapak? Ya mirip banget ciri-cirinya. Nggak ada yang beda ya, mukanya, perawakannya, tinggi badannya, rambutnya, ya semuanya mirip gitu. Yang beda itu hanya dia cuma ngejawab nggak ada kata-kata lain yang keluar dari mulutnya si bapak itu kecuali kalimat itu aja. Dan yang herannya ya itu kok tangannya rasanya beda gitu. Orang biasa meluknya itu walaupun dipeluk ya saya ngerasa hangat, tapi di saat itu kok kayak ngerasa dingin hampa. Terus saya pegang tangannya, jarinya beda, agak lebih besar, tangannya kasar dan kerasa kok jadi agak berbulu gitu. Ada lagi ibu-ibu yang menjawab, Bu, jangan-jangan nih Bu, jangan-jangan Bu, maaf Bu. Selepas Bapak keluar pagar itu tadi kan Ibu bilang mencium aroma bau kentang. Iya bener Bu, biasanya nih Bu, ya maaf ya Bu ya, nih jangan-jangan suami Ibu yang datang malam itu tuh sebenarnya bukan suami Ibu tapi genderuwo. Ibu-ibu yang lain, hah? Masa sih Bu, di lingkungan kita ada makhluk kayak begitu? Ya enggak sih Bu, saya juga nggak tahu, tapi dari ciri-ciri yang Ibu tadi cerita sama yang saya tahu, biasanya yang punya ciri-ciri gitu tuh makhluk-makhluk gaib atau siluman atau setan yang namanya tadi Bu, si genderuwo itu. Dia tuh bisa menyerupai suami kita. Dia juga bisa menyerupai orang-orang yang kita sayang atau orang yang dekat dengan kita, terutama dengan suami kita, Bu. Kan jelas kan Ibu tadi kan cerita ada bau kentangnya juga kan ya, Bu ya? Iya benar, saya nyium wangi kentang itu. Dan akhirnya kan memang pergi dan bapaknya kan pulangnya kapan tuh Bu akhirnya? Ya bapaknya itu ya akhirnya pulangnya paginya Bu setelah subuh karena trouble syutingnya tempatnya saat itu memang sedikit agak jauh dan memang agak rumit lah si bapak cerita. Ibu cerita nggak ke bapak? Iya saya juga cerita. Tadi ada yang datang kayak kamu ya yang tadi saya ceritain tuh saya ceritain ke bapaknya saat itu. Bapaknya juga cuma mikir, aduh kok ngeri juga ya. Ini padahal
saya kemungkinan kan di bagian troubleshooting ini akan ada panggilan mendadak yang agak sering dari kantor atau dari atasan. Ya saya nanya ke suami saya tuh, Bu, "Ini gimana dong, Pak, cara nanganinnya biar nggak keulang lagi nih? Atau kamu gimana, ada masukan nggak?" Ya bapaknya sih bilang, "Udah banyak-banyak doa aja kalau malam." Atau, "Ya kamu kan tahu ada ciri-ciri aku kan biasanya kan kalau sampai rumah ya kamu tegur pasti aku jawab. Sebelum masuk pun aku pasti kan ngucapin salam. Nah yang kemarin tuh ngucapin salam nggak, Bu?" "Iya sih ingat. Saya sih nggak ngucapin salam, Pak. Pokoknya ngetok-ketok pintu tek 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 tek. Saya pikir kan karena kamu capek jadi nggak sempet ngucapin salam. Tapi aku heran nih, Pak. Aku ngeliat dia datang atau makhluk itu datang tuh pakai mobil, Pak, karena kedengaran suara mobil juga. Dan sepintas memang saat pagar dibuka, saya buka pagar itu kelihatan mobilnya si bapak yang saat tadi berangkat. Tapi kok saat dia pergi dengan buru-buru dengan jalan kaki, ya saya lihat di depan nggak ada mobil. Ini gimana dong, Pak? Saya ngeri nih kalau malam. Ya udah gini, Bu. Ibu jangan terlalu dibawa panik kalau kayak begitu. Perbanyak doa dan coba kalau memang curiga kayak gitu, telepon deh ibu-ibu atau teman dekat kamu deh. Kalau memang kamu udah agak curiga, saya juga nanti coba telepon misalkan udah di jalan tiap berapa menit sekali mantau. Ya saya khawatir juga lah, Bu, sama kamu, kan anak masih kecil juga. "Iya, Pak, ini ya mudah-mudahan deh nggak terulang lagi, ya doain juga ya, Pak," gitu. Ya begitu, Ibu A tadi cerita dan ibu-ibu yang lain kan akhirnya, waduh ini gimana nih, rata-rata kan memang suami kita suka dinas luar kota, kalaupun nggak troubleshooting kayak suaminya Ibu A, tapi kadang-kadang dinas keluar kota sampai beberapa hari, ataupun ada yang kondisinya sama, ada yang ngurus masalah troubleshooting juga. Jadi heboh tadi tuh, oh ibu-ibu sama beberapa warga tuh, ibu gue cerita gue ke gitu kan. Ya terus kayak gimana mah itu cara nanganinnya? Ya udah kayak yang tadi suaminya Ibu A bilang, ya mungkin nanti akan diadain ini ibu-ibu rutin pengajian entah seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ya paling enggak kan ibu-ibunya bisa lebih kumpul, guyup sama belajar ngaji juga sama ya jadi mudah-mudahan terhindar deh dari hal-hal yang kayak begitu. Ya ibu gua mengakhiri ceritanya seperti itu ya. Dan memang di sekitaran tempat orang tua gua tinggal lagi gua kecil, tahun 90-an, pertengahan tahun 90-an itu memang masih banyak kebun atau tanah-tanah yang kosong gitu. Jadi ini ada tempat tinggal komplek tapi sekitarannya itu masih banyak kebun karet ataupun ada pohon jengkol, ada pohon kecapi, banyak kebun-kebun seperti itu. Ya gue juga dulu sering main di kebun-kebun itu ya. Tapi ya nggak nyangka aja akan ada salah satu warga itu yang akhirnya terkena efek yang nggak diduga-duga gitu. Efeknya ya didatengin makhluk gaib yang menyerupai suaminya, didatangi makhluk gaib yang bernama Genderuwo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue selanjutnya. Kisah mantan Indigo.